Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang menelusuri keberadaan Islam Masade di Kepulauan Sangihe. Komunitas ini lebih suka menyebut diri sebagai kaum tua atau Masade. Namun oleh pihak lain, mereka disebut Islam tua karena memang beberapa ajaran dan tata cara ibadah mereka lebih dekat pada Islam. Keberadaan penghayatan kepercayaan di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara ini terkait dengan penyebaran Islam di masa lalu yang melibatkan Kesultanan Ternate, Tidore, Sulu, hingga Mindanao. Malam itu, puluhan orang berkumpul di dalam sebuah bangunan semi permanen tanpa dinding, beralas beton dan beratap seng. Di bagian luar, sisi kiri dan kanan juga dipenuhi warga. Tua, muda, laki-laki, perempuan berkumpul di sana semuanya. Sejumlah tarian ditampilkan seperti masamper dan ampawayar. Ini semacam pesta rakyat untuk menyambut kehadiran tamu di kampung Lengganeng. Semua berbaur jadi satu dalam alunan musik dan gerak. Tak terlihat adanya perbedaan suku atau agama, ucap Sambarahama. Kampung yang berpenduduk sekitar 600 jiwa ini menyimpan sejumlah cerita menarik. Selain sebagai tempat berkumpulnya para pandai besi yang memproduksi berbagai pedang dan benda tajam lainnya, Lenganen juga menyimpan sejarah penyebaran dan keberadaan Islam tua Masade di Sulawesi Utara. Bangunan tempat pementasan seni dan budaya itu bukan balai desa, tapi itu alun-alun milik kaum Masade, ujar Agung Masihor. Agung mengaku bahwa dia adalah salah satu penganut Islam Masade. Bahkan pria berusia 54 tahun ini ternyata salah satu pimpinan Masade. Sejak tahun 1985, Masade sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai penghayat kepercayaan. Dalam Masade dikenal dua lembaga yang masing-masing dipimpin oleh dua orang yang berbeda. Untuk urusan eksternal berhubungan dengan pemerintah atau yang lainnya diurusi oleh ketua lembaga. Sedangkan untuk urusan ke dalam terkait spiritual ditangani oleh seorang imam. Untuk urusan eksternal terkait keberadaan organisasi, termasuk pengakuan dari pemerintah, menjadi tugas Agung. Sebelum tahun 1985, memang banyak tantangan, karena waktu itu dianggap kami belum resmi, ujar Agung. Meskipun banyak tantangan, khususnya terkait legalitas dan pengakuan dari pemerintah, dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan perlakuan antara penghayat kepercayaan Masade dengan agama lainnya. Kami hidup rukun, bahkan bisa saling mengunjungi ke rumah-rumah ibadah, ujar Agung. Separuh dari total jumlah penduduk di kampung Lengganen atau sekitar 300 jiwa merupakan penghayat kepercayaan Masade. Sedangkan selebihnya menganut agama Kristen dan Islam. Ketika ada pendeta yang baru bertugas di sini ataupun pindah ke tempat lain, kami diundang untuk masuk gereja dan mengikuti ibadah bersama, kata Agung. Begitupun sebaliknya, ketika kaum Masade di Sangihe menggelar kegiatan, maka warga Kristen dan Islam pun diundang. Masjid kami pun ini bisa dipakai untuk sholat bagi umat Islam, tambahnya. Selain urusan organisasi yang terkait dengan hubungan eksternal, hal-hal yang terkait dengan spiritual dan lebih dalam penghayatan Masade menjadi tugas seorang imam. Imam atau sesepuh ini kita anggap sebagai kitab yang hidup, karena memang Masade tidak memiliki kitab suci tertulis, hanya ajaran lisan yang disampaikan secara turun-temurun. Imam sebagai pemimpin spiritual tertinggi itu tidak dipilih, melainkan ditunjuk. Beberapa persyaratan yang dimiliki oleh calon imam adalah bisa menjadi teladan,
juga kemampuannya sebagai kader yang memahami ajaran-ajaran Masade. Selain itu, usianya sudah mencapai 70 tahun. Biasanya seorang imam akan memilih calon imam baru yang dinilai punya keteladanan. Ajaran-ajaran Masade kemudian dituturkan kepada calon imam itu, biasanya saat sholat tarawih. Agung mengungkapkan, karena beberapa ajarannya yang mirip dengan Islam, maka penghayat kepercayaan Masade ini lebih dikenal dengan sebutan Islam tua atau Islam Masade. Beberapa tradisi yang dijalankan seperti berpuasa, tapi hanya 3 hari pertama Ramadan. Kami juga tidak menjalankan sholat 5 waktu. Ajaran lainnya seperti sunatan dan lainnya hampir sama dengan Islam. Agung mengatakan pula, ajaran dan tradisi Masade yang diturunkan secara lisan itu tidak bisa diajarkan kepada semua orang. Tidak heran ketika kemudian untuk menggali secara detail terkait Masade ini cukup kesulitan. Biasanya orang yang diturunkan ajaran ini adalah mereka yang dianggap mampu memahaminya. Jangankan orang luar, penghayat Masade pun tidak bisa diajarkan secara detail terkait tradisi itu, kata Agung. Tidak banyak sumber yang bisa memberikan catatan pasti terkait keberadaan Islam Masade di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski terdapat sejumlah tulisan dan buku terkait penghayat kepercayaan ini, salah satunya yang ditulis oleh Muhammad Nur Ihsan yang berjudul Sejarah Islam di Perbatasan Islam Masade di Kepulauan Sangir. Di situ dituliskan sejarah Islam di Sangihe, khususnya Kampung Lengganeng ini berawal pada tahun 1460 yang ditandai dengan adanya ekspansi Kesultanan Ternate ke daerah Sulu dan Mindanao dan berlanjut ke Kepulauan Sangihe. Sosok Imam Masade dipercaya masyarakat setempat sebagai orang penyebar agama, ulama, dan guru agama Islam di Kepulauan Sangihe. Dia merupakan tokoh yang dikenal baik oleh masyarakat Sangihe, khususnya bagi mereka yang mengikuti ajarannya. Namun, dalam literatur tertulis, belum ditemukan secara pasti siapa sosok Imam Masade yang dimaksudkan. Apakah benar dia seorang pendatang yang datang ke Sangihe untuk berdagang, ataukah memang seorang ulama? Ada pula sumber lain yang mengaitkan Imam Masade dengan seorang ulama yang bernama Al-Mas'udi, karena dua nama itu mirip serta beberapa analisis yang mendukung.